Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, jurusan atau prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Usul Adab dan Dakwah. Dan NPM saya 1904010009. Kali ini saya akan membawakan atau menjabarkan judul besar riset manajemen media massa pada mata kuliah manajemen siaran, dan dari dimana dosen pengampunya yaitu Ibu Rahma Noviana ya. Langsung saja nih. Riset manajemen media massa. Riset merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen. Organisasi apapun akan melakukan riset, seperti riset sumber daya manusia, riset produksi, dan riset pasar. Setiap riset tersebut dilakukan organisasi untuk meningkatkan kehandalan organisasi dalam beroperasi di tengah masyarakat. Organisasi akan selalu mencari cara terbaik untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Tentu saja, meski prinsip-prinsip riset yang dijalankan dalam riset manajemen ini sama saja dengan riset ilmiah pada umumnya, namun ada juga perbedaannya. Riset yang dilakukan atau dilaksanakan organisasi merupakan riset terapan. Artinya, temuan riset itu akan dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Satu departemen pemerintah, misalnya, melakukan riset kondisi sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut untuk melihat bidang keahlian yang diperlukan departemen tersebut. Dari riset itu bisa diketahui jenis-jenis keahlian yang dibutuhkan dan jenis keahlian yang tersedia pada sumber daya manusia di departemen tersebut. Perusahaan media massa pun biasanya secara berkala melakukan riset, mulai dari riset tata letak dan pewajahan media cetak, jenis acara yang paling banyak diminati khalayak media elektronik, riset perilaku konsumen media, dan tentu saja riset pada pasar media. Perusahaan periklanan juga membutuhkan hasil riset, seperti riset stasiun radio yang paling banyak pendengarnya gitu kan, atau koran yang paling banyak tirasnya atau pembacanya ya. Dalam upaya pengembangan produk, organisasi media massa pun kerap melakukan riset. Riset ini biasanya dinamakan riset dan pengembangan, atau yang populer dengan sebutan penelitian dan pengembangan atau litbang. Hasil litbang ini biasanya dipergunakan untuk pengemasan informasi dan hiburan yang sesuai dengan keinginan khalayak luas. Misalnya, bagaimana liputan olahraga di media cetak, stasiun atau setelah stasiun televisi menyiarkan langsung gitu. Informasi apakah yang paling diperlukan khalayak dari media cetak setelah mengetahui skor hasil pertandingan olahraga melalui televisi? Yang pertama, ada metode riset manajemen media massa. Bayangkan organisasi media tempat kita mengabdi sedang mengalami masalah pemasaran. Jumlah eksemplar setiap harinya menunjukkan angka penurunan, dan jumlah pendapatan dari iklan pun mengalami penurunan. Manajemen organisasi media massa, ada sesuatu yang salah dalam pengelolaan media massa ini. Dalam salah satu rapat mengemukakan berbagai pendapat mengenai kemunduran yang dialami. Ada yang menyebutkan isi media tidak menarik, ada yang menyebutkan adanya atau munculnya media elektronik yang bersiaran langsung atau bersiaran 24 jam. Ada yang berpandangan kemunduran itu terjadi karena salah satu penerapan strategi pemasaran untuk memenangkan kompetisi yang kian ketat. Nah, dari berbagai pandangan yang muncul dalam rapat itu bisa dikelompokkan permasalahan yang ada menjadi 3, yaitu yang pertama isi media, yang kedua manajemen pemasaran, dan ketiga persaingan yang ketat. Dari ketiga kelompok pandangan itu dapat dikelompokkan lagi menjadi 2, yaitu sebab-sebab yang sifatnya internal organisasi, yaitu isi media dan manajemen pemasaran, dan satunya lagi sebab-sebab yang
diakibatkan kondisi eksternal organisasi, yaitu kian ketatnya kompetisi di antara media massa. Nah, meski sumber masalahnya sudah mengerucut hanya menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, namun tidak ada satupun peserta rapat bisa memastikan mana yang memberi sumbangsih terbesar bagi kemunduran pemasaran produk organisasi media massa. Semuanya tidak memiliki data dan informasi yang konkret. Semuanya berpandangan itu secara logika atau logis gitu. Nah, dalam kondisi seperti itulah riset pemasaran menjadi penting. Melalui riset kita bisa mengetahui faktor manakah yang paling dominan yang mendorong penurunan pemasaran. Ada data dan informasi yang tersedia dari hasil riset tersebut sehingga bisa diambil keputusan untuk menetapkan langkah-langkah pemulihan kegiatan pemasaran dan bahkan peningkatan pemasaran. Memang salah satu manfaat riset adalah memecahkan masalah dan memberikan alternatif solusi terhadap permasalahan tersebut. Banyak ahli yang membagi metode tersebut menjadi dua saja, yaitu eksperimental dan non-eksperimental. Penelitian eksperimental berarti kita melakukan intervensi atas kenyataan yang dilakukan atau dengan melakukan kontrol atas variabel tertentu. Sedangkan yang dinamakan non-eksperimental adalah penelitian yang menangkap realitas atau kenyataan seperti apa adanya tanpa melakukan intervensi apapun. Misalnya, untuk penelitian eksperimental kita ingin mengetahui faktor apa yang membuat seorang membeli koran. Kita sengaja membuat koran dengan tata warna mencolok seperti yang biasa kita saksikan sehari-hari. Disitulah kita melakukan intervensi dengan membuat koran yang bertata warna mencolok. Sedangkan contoh untuk penelitian non-eksperimental adalah ketika kita meneliti bagaimana perilaku pembeli koran untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mendorong orang membeli koran, seperti isi berita, jenis iklan yang disajikan, harga, atau pengaruh keluarga.